Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Karisma Putri, dengan NIM A112011589 dari Prodi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian. Di sini saya akan membahas, menjelaskan, dan menyampaikan materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Dasar-Dasar Manajemen. Dan materi yang akan saya bahas kali ini bertopik tentang pengarahan atau menggerakkan, atau biasa yang disebut actuating. Oke, tidak pakai lama, langsung saja. Pengertian pengisian jabatan atau staffing. Pengisian jabatan atau staffing ini memiliki fungsi yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Dari kelima fungsi pengisian jabatan atau staffing ini akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya. Next. Pengadaan karyawan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan. Baik kualitas maupun kuantitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maksudnya ini seperti perusahaan ini mengadakan rekrutmen atau penyeleksian kepada karyawan untuk dijadikan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Dan untuk mendapatkan karyawan yang baik, itu harus dilakukan 3 cara atau 3 syarat ini, yaitu yang pertama, analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Dan yang kedua adalah penarikan karyawan, recruiting. Recruiting atau rekrutmen adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Jadi rekrutmen ini sama dengan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong dan akan membawa peluang pekerjaan bagi orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Dan sumber karyawan di sini tuh didapat dari 2 sumber. Yang pertama yaitu sumber internal dan yang kedua adalah sumber eksternal. Sumber internal yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi dan promosi. Dan yang kedua adalah sumber eksternal, yaitu karyawan ditarik dari luar perusahaan. Sumber eksternal ini caranya biasanya dilakukan dengan cara memasang iklan lowongan di tempat-tempat tertentu dan biasanya membuat website gitu. Dan yang ketiga ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi karyawan memiliki prosedur seleksi yang meliputi seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. Ini biasanya disebut dengan interview. Ya, interview. Dan seleksi karyawan ini ada tingkat-tingkat seleksi. Dan tingkat-tingkat seleksi ini dibagi menjadi 3, yaitu seleksi tingkat pertama adalah seleksi yang dilakukan untuk menyeleksi calon tenaga kerja baru dari beberapa para pelamar dengan prosedur seleksi yang telah ditentukan. Dan seleksi tingkat kedua yaitu seleksi yang dilakukan untuk tenaga kerja dalam masa percobaan. Dan seleksi yang ketiga ini adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ini biasanya disebut dengan training. Ya training kalau nggak salah. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan harus dilakukan orientasi dan induksi. Penyeleksian ini untuk setiap penerimaan karyawan baru itu harus dilakukan secara cermat, jujur, dan objektif supaya diperoleh karyawan yang berkualitas dan penempatannya tepat. Yang kedua adalah orientasi.
Memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Dan yang ketiga adalah induksi. Induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan. Dan yang terakhir adalah serta pelatihan. Serta pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Begitu. Dan ini adalah pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan pemburuan, pensiunan, atau meninggal dunia. Biasanya kalau yang tua-tua begitu itu di PHK ya dan diganti sama anak-anak yang masih fresh graduate. Biasanya begitu kalau banyak yang umurnya di atas 50 ke atas itu biasanya di PHK dan digantikan dengan anak-anak yang lulusan SMA, SMK biasanya. Tapi itu sudah ada izin dari perusahaan, jadi tidak di PHK secara perorangan. Dan pengarahan atau menggerakkan atau actuating. Actuating ini sendiri adalah pengertiannya ya. Kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan di sini actuating menurut George Robert Terry. Pengarahan atau actuating adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan atau planning dan usaha pengorganisasian atau organizing. Jadi, pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Sering pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan. Yang pertama adalah tingkah laku manusia. Kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan manusiawi terhadap karyawan yang mendorong peningkatan produktivitas kerja. Jadi tingkah laku manusia ini atau sifat manusia ini sangat berlaku dalam dunia pekerjaan. Begitu. Jadi tidak boleh semena-mena ya. Dan yang kedua adalah hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi, ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide atau pesan, atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka dapat interaksi. Begitu, itu adalah pengertian dari komunikasi. Proses komunikasi ini ada dua. Yang pertama adalah unsur. Unsur komunikasi itu ada 5, yaitu komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Dan lambang. Lambang ini fungsinya adalah sebagai media yang digunakan oleh komunikator untuk mempengaruhi komunikan agar timbul pengertian yang sama, sehingga pesan informasi yang disampaikan oleh komunikator itu dapat diterima jelas oleh komunikan. Lambang ini meliputi suara, tulisan, dan warna. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.
Fungsi kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama, pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Yang kedua, pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Dan yang keempat, memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat. Dan yang kelima, mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Selanjutnya, ini adalah tugas dari kepemimpinan. Yang pertama adalah pemrakarsa, penggiatan, dan pengendalian rencana. Yang kedua adalah mengoordinasi kegiatan bawahan. Dan yang ketiga adalah penilaian prestasi, memberi penghargaan reward, dan sanksi punishment kepada bawahan. Dan yang keempat, mengembangkan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan. Dan yang kelima, memelihara aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan bawahan. Dan yang terakhir, memberi kompensasi ketenangan, kesejahteraan pada karyawan. Unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan ini meliputi pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan, dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Di sini saya akan jelaskan satu-satu, yaitu unsur-unsur kepemimpinan. Unsur pemimpin adalah orang yang mempengaruhi. Unsur bawahan adalah orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Unsur organisasi adalah kegiatan atau usaha dan proses mempengaruhi. Unsur tujuan adalah kehendak yang dicapai dalam proses mempengaruhi. Dan unsur lingkungan internal dan eksternal perusahaan yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Begitu. Gaya atau tipe kepemimpinan menurut Malayu S.P. Hasibuan. Gaya kepemimpinan menurut S.P. Hasibuan itu adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dan di sini, menurut S.P. Hasibuan, gaya kepemimpinannya itu ada 3. Dan yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter yaitu jika seorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang, falsafah pemimpin, bawahan adalah untuk memimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar, dan mampu. Dari kepemimpinan otoriter ini, pengarahan dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Dan yang kedua adalah kepemimpinan partisipasif. Kepemimpinan partisipasif ini adalah jika dalam pemimpin melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan. Pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi, dan pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang serius. Ini adalah pengertian dari kepemimpinan partisipatif menurut S.P. Hasibuan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan delegatif. Merupakan jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Begitu. Dan ini adalah karakteristik acting. Di sini ada 6 dan akan saya jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama, pervasive function. Pervasive function maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Dan yang kedua, continuous activity. Maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Dan yang ketiga, human factor. Maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan, sehingga akan berkaitan dengan human factor.
Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Dan yang keempat, creative activity maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Dan yang kelima, executive function. Maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Dan yang terakhir adalah delegated function, maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Dan ini adalah tujuan pengarahan atau directing. Tujuan pengarahan ini meliputi 1. Alat motivasi, 2. Memprakarsai aksi, 3. Penggunaan sumber daya dengan efisien, dan keempat, coping perubahan, kelima, mengintegrasikan upaya, dan yang keenam adalah menyediakan stabilitas. Dan ini adalah cara melakukan pengarahan atau directing. Di sini ada 6. Yang pertama orientasi, yang kedua perintah, yang ketiga delegasi wewenang, yang keempat petunjuk, yang kelima motivasi, dan yang keenam mempengaruhi. Ini adalah cara melakukan pengarahan agar pengarahan itu menjadi lebih baik. Dan terima kasih sudah di bagian akhir. Semoga apa yang saya jelaskan dari materi yang saya bahas hari ini, semoga dapat diterima dengan baik dan jelas. Dan sudah baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.